Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 131. Kasihan Jagoanku. Beberapa hari setelah kedatangan Roland di akhir pekan, tidak ada lagi pembahasan tentang laki-laki itu. Kehidupan Bar dan Bella berjalan normal, nikmati perannya sebagai suami dan istri. Bella dengan rutinitasnya di rumah mengurus Isabel dan Bara dengan setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Bella melahirkan. Sebisa mungkin nanti setelah anaknya lahir, Bara ingin curahkan sebagian waktunya untuk keluarga. Apalagi ini pengalaman pertamanya menjadi seorang ayah dalam artian sebenarnya. Setelah menyelesaikan sarapannya, Bara berpamitan dengan istri dan anaknya. Seperti biasa, diantar sampai ke teras rumah dengan lambaian tangan. Sebelumnya, baik Bella maupun Isabel dan bayi mungil dalam kandungan Bella dihadiahkan sebuah kecupan manis, tanda sayangnya Bara. "Bella, nanti jam 10-an aku akan menjemputmu. Kita sama-sama mengunjungi Risa," bisik Bara telinga istrinya. Tentu saja itu kejutan luar biasa untuk Bella. Sejak beberapa hari yang lalu, dia sempat bertanya pada sang suami yang hanya dijawab nanti dan nanti. Dan sekarang nantinya itu sudah tiba. "Aku harus bawa apa, Mas?" tanya Bella. Jantungnya berdegup kencang dan gugup. Ini pertama kali membesuk seseorang di tempat yang tidak biasa. Bella tidak punya gambaran dan persiapan. Tidak perlu membawa apa-apa. Nanti setelah bertemu, kalau Risa minta sesuatu, baru kita bawakan. Lagi pula tahanan itu tidak bisa mudah itu menerima barang dari luar. Ada proses yang harus dilewati sampai barang kiriman kita tiba ke tujuannya. Jelas Bara, lelaki itu sudah melenggang masuk ke dalam mobilnya. Seperti biasa, wajah tampan dihiasi kacamata hitamnya. Bara duduk di belakang kemudi, melajukan mobilnya tanpa bantuan sopirnya Pak Rudi. Siang itu, setelah sekian lama, Bella akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya Risa. Hal yang pertama dilakukan keduanya meluk dan nangis sambil bertukar cerita. Tolong jangan sampai ibu tahu. Aku takut ibu sakit lagi," pinta Risa pada adiknya. "Kalau takut ibu sakit, kenapa dilakukan, Kak?" ucap Bella mengusap air matanya yang mengucur melihat kondisi Risa saat ini. Kakaknya terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya kusam dan berantakan karena tidak lagi melakukan perawatan seperti biasa. Belum lagi, pasti di tahanan Risa tidak bisa tidur dengan nyaman. "Aku hilaf," cicit Risa, tampak sesal menggunung. Tetapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Seberapapun besar sesal itu sudah tidak berguna. Risa harus menjalankan hukuman atas apa yang dilakukannya. "Tolong aku, Bella. Di sini tidak enak sama sekali," keluh Risa di sela tangisnya. "Kalau sudah tahu seperti ini, harusnya sejak awal jangan coba-coba, Kak. Coba pikirkan ibu. Seberapa sakitnya ibu kalau tahu Kak Risa ditahan," sahut Bella. Bara yang sejak awal memiliki masalah dengan Risa sudah tidak bisa bermanis-manis dengan kakak iparnya itu. Memilih menunggu di luar dan menjaga jarak dengan Risa. Tidak ingin dilibatkan terlalu lampau jauh. "Minta tolong suamimu, Bella. Bantu aku keluar dari sini," ringik Risa seperti anak kecil. "Mas Bara tidak bisa apa-apa, Kak," sahut Bella. Ikut menangis melihat kakaknya yang berurai air mata. Keduanya masih berbincang, saling bertukar cerita. Risa dengan pengalaman pahitnya selama ditahan dan Bella dengan cerita sang ibu yang sudah kembali ke Surabaya untuk sementara sampai dia melahirkan. "Kak, Roland mengaku ayah kandung Ica. Sempat ke rumah dan menemui Ica," cerita Bella tiba-tiba. Risa tentu sudah tidak terkejut. Bahkan dia yang mengundang dan menceritakan semuanya pada laki-laki itu. Berharap Roland akan bantunya keluar dari tahanan. Namun kenyataannya berbeda. Roland hanya mengirimkan pengacara. Selebihnya laki itu sibuk dan terlalu bahagia dengan status ayah dan putri kandungnya Isabel. Apalagi sejak Roland mengetahui status Isabel dari hasil tes DNA, lelaki itu bak hilang di telan bumi. Yang membuat Risa sakit hati adalah kata-kata Roland di kunjungan terakhirnya. "Semakin lama kita semakin baik. Kalau bisa busuk saja sekalian di sini. Kasihan Isabel kalau sampai tahu mama kandungnya seperti apa. Belum cukup dengan status wanita panggilan, malah menambah deretan dosanya dengan obat-obat terlarang," umpat Roland kala itu setelah membesuk Risa. Setelah hari itu, Roland tidak pernah lagi mengunjunginya. "Iya, dia ayah kandung Ica," sahut Risa dengan santainya. "Kenapa Kak Risa harus berhubungan lagi dengannya? Ica sudah bahagia sekarang. Kenapa Kak Risa membuat hidupnya menjadi tidak tenang dengan kehadirannya dalam hidup Ica?" keluh Bella. "Apa Kak Risa tidak takut Roland merebut Ica dari tangan kita?" lanjut Bella tertunduk. Sedih rasanya, hanya dengan bayangkan saja hatinya sakit kalau diminta berpisah dari Isabel. Namun Risa kakaknya bisa santai itu.
Denganmu atau bersama Roland, aku sama sekali tidak punya hak apa-apa terhadap Ica. Apa yang mau kutakutkan? Toh aku hanyalah orang lain yang tidak dianggap keberadaannya untuk Ica. Sahut Risa mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Kak, jangan seperti ini. Meskipun Ica sekarang tidak tahu kebenarannya, suatu saat Ica akan tahu kalau kakak Risa mama kandungnya. Nah, pada saat ia mengetahui segalanya, apakah dia bisa menerima kondisi kak Risa seperti ini? Jadilah mam yang bisa membanggakannya. Setidaknya saat ia tahu nanti, dia bisa menerima kak Risa dengan kedua tangannya, mengakui kak Risa dengan bangga. Risa tertegun, lumayan tertampar dengan kata-kata adiknya. Seperti yang Mas Bara katakan sejak awal, Ica itu putri kita berdua. Bahkan Mas Bara menyelipkan nama kita dalam nama Ica, Isabel dan Risa, dan Bella. Bukankah artinya Mas Bara secara langsung masih menganggap Kak Risa bagian dari Ica? Tangis Risa pecah, meraih tubuh Bella dan menangis sesegukan, menumpahkan sebuah perasaan yang dipukulnya sejak lama. Jadilah anak yang membanggakan untuk ibu dan ibu yang membanggakan untuk anakmu, Kak. Bisik Bella, mengusap pelan punggung kakaknya. Aku janji, aku menjaga putrimu dengan baik, putri kita, ucap Bella. Bella masih menangis tanpa henti di mobil. Bara yang duduk di samping Mbak sambil memegang setir, sampai harus menghentikan mobilnya. Sudahlah Bella, bisik Bara, meraih sekotak tisu dan meletakkan di pangkuan Bella. Kasihan Kak Risa, cicit Bella, menarik selembar tisu dan kotaknya, dan mengeluarkan cairan bening dari hidungnya yang memerah. Iya, tapi kita bisa apa? Ini buah perbuatan sendiri. Kita tidak bisa berbuat banyak. Biarkan saja. Dia menemui apa yang selama ini ditanamnya. Jadi, dia bisa belajar banyak. Bara mencoba menjelaskan dan menenangkan Bella. Mungkin dengan begini, dia bisa belajar. Lanjutnya lagi, Bella hanya mengangguk, menarik selembar tisu lagi untuk menghapus air mata yang mengucur deras di pipinya. Jangan menangis lagi. Kasihan jagoanku dalam sini kalau maminya menangis terus-terusan, ucap Bara mengusap perut Bella. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.